apa kabar semuanya, balik lagi di channel aku Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget temuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian juga bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Jadi guys, kalau kalian itu follow Instagram aku, kalian tahu banget kalau aku tuh suka banget yang namanya makan seafood. Dan beberapa bulan kemarin aku tuh ada keluhan di badan aku tuh kerasa nggak enak banget. Jadi tuh kayak di sini aku tuh kayak pegel banget. Terus kalau gerak sedikit itu kayak gampang capek. Dan yang paling aku takut itu di dada aku itu kadang kayak nyeri gitu guys. Dan aku mulai koreksi, ternyata akhir-akhir itu tuh aku lagi suka banget makan yang namanya seafood. Baik itu cumi, baik itu tuh kerang, terus kepiting. Pokoknya segala macam seafood itu aku suka banget. Dan juga gorengan-gorengan. Sampai akhirnya kemarin itu aku dipaksa suami aku untuk cek kolesterol. Karena itu aku udah ngerasain kayak nggak nyaman banget di tubuh aku. Dan satu lagi aku lupa, aku tuh juga kayak ngerasain kayak gampang kesemutan gitu guys. Dan itu tuh aku baca-baca termasuk salah satu ciri-ciri kalau kolesterol kita itu tinggi. Dan sampai akhirnya waktu itu aku cek di apotek, ternyata memang benar kolesterol aku itu tinggi. Jadi di atas standar normalnya. Ini aku ada hasil tesnya. Jadi kemarin tuh selain kolesterol aku cek juga kadar gula darah aku. Karena kalian tahu kalau kalian ikutin video aku dari awal, aku tuh juga ngontrol yang namanya gula darah. Karena kalau gula darah aku tinggi itu nanti bisa nyebabin keputihan. Kalau kalian belum nonton video aku mengenai keputihan atau kalian lagi keputihan, kalian bisa cek video aku. Jadi kalian bisa tahu apa yang harus kalian hindari. Seperti aku sekarang ini guys, aku itu kontrol banget yang namanya gula darah. Dan di sini untuk kadar gula darah yang normal itu ditulis 70 sampai 110 mg/dl. Sedangkan untuk hasil gula darah aku 70 mg/dl. Jadi tuh mepet banget di standar terendahnya. Terus aku jadi mikir aja guys, lemesnya itu apa mungkin karena kadar gula darah aku itu mepet banget. Jadi memang normal, masih normal, tapi dia itu di batas terendah, di batas 70 mg/dl. Nah untuk hasil kolesterolnya itu tuh harusnya di bawah 200 mg/dl. Itu hasil kolesterol totalnya. Tapi ternyata aku tuh 242 mg/dl. Jadi kelebihan 42 mg/dl. Dan aku tuh tanya-tanya itu tuh cukup lumayan tinggi. Dan memang harus diperhatikan banget mulai dari gaya hidup dan makanan aku. Karena kelebihan 42 mg/dl itu lumayan tinggi banget. Dan akhirnya guys aku mulai khawatir karena aku udah cek hasilnya ternyata kelebihan kolesterol aku lumayan. Langsung kemarin itu aku cari solusinya mulai dari makanan dan apa yang harus aku minum. Dan seperti perawatan aku tuh pengennya tuh yang herbal dan yang alami. Jadi tuh sebisa mungkin nggak terlalu banyak obat-obatan. Jadi tuh kemarin aku cari cara yang alami untuk menurunkan kadar kolesterol aku. Akhirnya guys kurang lebih 1 minggu aku cek lagi di apotek, ternyata tuh hasilnya kolesterol aku tuh udah bisa turun. Satu lagi, kalau kalian mau cek kolesterol guys di apotek atau di laboratorium, sebaiknya tuh kalian puasa dulu. Jadi kemarin itu waktu aku mau cek kolesterol itu tuh aku harus puasa dulu, selesai makan malam, jadi sekitaran jam 7 malam itu tuh aku udah mulai puasa. Dan pagi harinya itu aku baru cek kolesterol aku. Nah ini aku sempat videoin waktu aku cek yang kedua, waktu aku cek kolesterol yang kedua, kalian bisa simak dulu video aku. Nah ini aku mau tunjukin dulu hasilnya. Nah ini tuh hasil kurang lebih 1 minggu dari pemeriksaan yang pertama. Jadi untuk kadar gulanya ini aku memang sengaja naikin kadar gula aku. Karena kemarin itu untuk
70 mg per dl itu tuh di standar terendahnya atau di standar normal terendahnya. Jadi ini tuh kadar gula aku udah naik 82 mg per dl. Jadi naik kisaran 12 mg per dl kadar gulanya, biar aku nggak lemes-lemes banget. Karena kalau kurang gula atau kurang manis itu juga bisa bikin kita tuh jadi lemes. Dan untuk kolesterol aku guys, ini tuh kurang lebih 1 minggu udah bisa turun jadi 215 mg per dl. Dan ini tuh turun kisaran 27 mg per dl. Dan ini cuman dalam jangka waktu 1 minggu. Dan memang sih secara yang aku rasain itu udah berkurang banget. Jadi kayak pegel-pegel di sini di tengkuk kepala itu udah berkurang banget. Terus udah ya nggak kesemutan lagi. Karena sebelumnya tuh memang aku gampang banget kesemutan guys. Dan ini tuh udah enggak. Nah sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa aja yang aku lakuin selama 1 minggu itu dan apa aja yang harus aku hindari dan apa yang aku konsumsi untuk nurunin kolesterol aku. Yang pertama, kalian harus menghindari, nggak cuma mengurangi tapi benar-benar menghindari makanan-makanan yang memicu atau menyebabkan kolesterol. Kayak yang aku makan sebelumnya, kayak seafood-seafoodan, terus goreng-gorengan, terus kayak kuning telur itu berbahaya banget. Terus kayak kulit ayam seperti itu, pokoknya segala macam lemak-lemakan itu kalian harus hindari. Jangan cuman mengurangi, tapi harus bener-bener kalian stop dulu. Lalu guys, selain itu kalian juga harus banyak-banyak makan sayuran. Jadi sayuran itu kayak brokoli, sayuran yang hijau itu tuh juga bagus banget untuk menurunkan kadar kolesterol kalian. Terus ada lagi satu makanan yang dalam 1 minggu itu aku makan. Ini tuh jenisnya ikan-ikanan, namanya ikan gindara. Nah kemarin itu aku beli stik gindara guys, yang ini. Ternyata guys, ikan gindara itu memang bagus banget untuk menormalkan kadar kolesterol kita. Ini aku mau bacain artikelnya mengenai ikan gindara. Para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan atau Balitbang KP menyebutkan bahwa ikan gindara mengandung omega 9 95% yang mampu menurunkan kolesterol. Dan memang untuk harganya itu memang sedikit lebih mahal ikan gindara itu dibandingkan ikan-ikanan yang lain. Tapi manfaatnya memang bagus banget. Terus misalkan kalian nyobain ikan gindara, kalian nanti jangan kaget guys. Jadi ada beberapa itu yang agak pusing, terus agak muah gitu juga. Terus kalau kalian makan ikan gindara, biasanya itu nanti kalau pagi harinya waktu kalian BAB atau lagi ke belakang gitu guys, terus biasanya kayak keluar minyak-minyaknya gitu guys. Aku nggak ngerti itu kolesterolnya atau apanya, tapi biasanya itu memang kalau habis makan ikan gindara itu nanti reaksinya seperti itu. Nah untuk berikutnya guys, ada lagi yang aku konsumsi. Ini juga herbal juga, kayak yang aku bilang tadi. Aku tuh sebenarnya menghindari minum atau konsumsi obat-obatan yang kimia. Makanya kemarin itu selama 1 minggu itu aku minum madu hitam. Nah ini mereknya yang Ratu Lebah. Jadi ini tuh madu hitam Ratu Lebah. Di sini ditulis madu hitam pahit plus ekstrak propolis dan daun insulin. Nah ini aku mau bacain beberapa manfaat dari madu hitam Ratu Lebah ini guys. Jadi manfaat madu hitam Ratu Lebah ini, dia itu bisa membantu menekankan kadar kolesterol jahat. Jadi kalian harus tahu dulu, kolesterol di dalam tubuh itu ada 2 jenis, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Nah madu hitam Ratu Lebah ini guys, dia itu bisa membantu menekankan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Terus yang kedua, dia itu bisa membantu menormalkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh kita. Madu hitam Ratu Lebah ini guys, ini tuh juga bisa untuk mencegah penyakit jantung dan juga stroke. Terus kalau kalian tanya, Kak makan madu gimana dong kalau kita itu kadar gula darahnya itu tinggi atau bahkan punya penyakit diabetes? Nah ternyata madu hitam Ratu Lebah ini guys, ini tuh justru bisa untuk mengatasi penyakit diabetes. Makanya buat aku yang juga menjaga kadar gula darah, aku nggak takut minum madu hitam Ratu Lebah ini. Manfaat madu hitam Ratu Lebah ini ternyata itu juga bisa untuk mengatasi gangguan saluran pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan, dan influenza. Karena madu hitam propolis Ratu Lebah ini memiliki kandungan zat antibiotik alami yang cukup tinggi. Dan ini tuh manfaatnya masih banyak banget. Aku cuman sebutin beberapa aja, kalian nanti bisa searching sendiri. Terus kalau kalian tanya, Kak itu apakah rasanya pahit? Ya jelas pahit, karena di sini tuh ditulisnya madu hitam pahit. Kalau menurut aku sih guys, ini tuh nanti kalau kalian minum pertama kali nempel di lidah kalian itu kerasa manis dulu. Tapi lama-kelamaan kalau nggak cepet-cepet kalian telan itu nanti jadi pahit banget.
pahitnya itu kayak ati bandeng. Kalian pernah makan nggak ati bandeng? Jadi itu rasa pahitnya itu kayak gitu. Kalau kalian nggak tahan pahitnya, itu tuh aku saranin jangan sampai terlalu lama atau kena lidah. Jadi bisa mungkin langsung kalian telan aja, jadi jangan terlalu banyak kena ke lidah. Nanti kalian bakalan ngerasain pahit banget. Cuman manfaatnya memang bagus banget walaupun rasanya itu pahit. Terus kalau kalian tanya ini tuh belinya di mana? Ini tuh di toko-toko herbal itu ada. Tapi kalau kalian susah carinya, nanti aku cariin linknya di Shopee di online. Yang stoknya juga masih banyak. Nanti kalian tinggal cek aja di description box aku. Dan nanti kalian tinggal klik aja, kalian bisa beli madu hitam Ratu Lebah di situ. Dan untuk harganya guys, ini tuh nggak terlalu mahal dibandingkan dengan madu-madu yang biasa itu. Ini tuh kemasan 470 gram. Ini tuh harganya nggak nyampe 50.000, kisaran 30 ribuan sampai 40 ribuan dapat segini. Dan ini tuh kental banget, jadi menurut aku tuh kayak awet gitu dan nggak habis-habis. Dan untuk aturan minumnya, itu kalian bisa minum 3 kali sehari, 1-2 sendok makan. Nah itu dia guys, sharing aku mengenai cara menurunkan kolesterol. Dan ini tuh memang bener-bener dari pengalaman aku. Dan untuk makanan-makanan yang aku konsumsi kayak ikan gindara dan juga madu hitam ini guys, itu tuh tidak mengganggu kesehatan aku yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalian punya penyakit bawaan kayak asam lambung, mah, terus kayak penyakit diabetes yang tinggi banget, atau penyakit yang lainnya, aku saranin kalian tetap harus konsultasikan ke dokter dulu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian punya solusi, kalian bisa berbagi dengan komen di bawah ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Please banget terus support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalian bisa follow Instagram aku yang ada di atas ini. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.